Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ke-6 ya. Kok masih lemes nih? Saya ulangi lagi supaya semangat. Sambil kita berdoa, yang jawab salam saya doakan semuanya masuk surga tanpa hisab. Yang tidak jawab salam saya supaya sama-sama masuk surga tanpa hisab, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat namanya, ingin masuk surga tanpa hisab. Siapa coba yang pingin mampir, yang panasnya luar biasa. Jangankan api neraka, api di rumah kita yang di dapur itu kita nggak kuat. Apalagi api yang sebenarnya, yang hakiki, kita tidak akan kuat. Oleh karena itu di bulan yang penuh berkah ini kita berdoa bersama, semoga semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DKM Al-Hijrah, para panitia Ramadan, dan para hadirin baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya, dan sebentar lagi akan dilanjutkan salat tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu sahabat Ali yang merupakan sahabat Rasulullah sekaligus menantu dan juga sepupu beliau diajak berduaan di dalam rumah beliau. Kemudian beliau berpesan sangat-sangat banyak. Di antara pesannya kata beliau, ya Ali, walil makhduli thalatu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang tercela itu ada 3 ciri-cirinya. Makhdul artinya tercela. Kalau Mahmud artinya terpuji, Hamid artinya terpuji, kemudian Ahmad terpuji, Muhammad terpuji, dari akar kata yang sama. Yang baik-baik terpuji, tapi kebalikannya tercela, namanya makhdhul. Maka ciri-ciri orang yang tercela itu ada 3. Mudah-mudahan kita enggak masuk. Yang pertama, kasratul kizbi, banyak bohong. Kalau kita banyak bohong berarti ciri-ciri orang tercela. Selama hidup kita di dunia ini mulai akil balik, berapa kali kita bohong? Entah bohong kepada istri, istri bohong kepada suami, entah bohong kepada anak, anak dari kecil ditakut-takutin, ada setan, ada setan, ditakutin dari kecil-kecil, masih anak-anak, masih balita, ditakut-takutin ada setan katanya. Padahal dia sendiri enggak lihat bahwa itu ada setan. Setelah besar, anaknya mulai remaja, semakin dewasa, lewat di tempat gelap dia takut, terngiang di telinganya, ada setan, takut dia karena ditakut-takutin dari kecil. Padahal itu pembohongan. Setan memang ada, tapi enggak terlihat oleh kasat mata, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bisa melihat. Termasuk Nabi waktu itu melihat, ditanya oleh iblis beberapa pertanyaan. Ada orang-orang tertentu yang dikehendaki bisa melihat iblis. Dan perlu dibedakan apa itu iblis, apa itu setan, apa itu jin. Kalau iblis kakek moyang daripada jin. Kalau setan itu sifat
sifat yang nempel kepada jin ketika jinnya jelek, enggak patuh kepada Allah, namanya jin syaitan. Jinnya dijulukin syaitan. Enggak hanya jin, kalau sifat nempel kepada manusia, manusia dia enggak mau sholat, enggak mau taat kepada Allah, maka manusianya juga syaitan. Makanya ada kata-kata dasar syaitan lo, gara-gara enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ini bukan benda tapi sifat yang menempel kepada jin. Kalau dia enggak taat kepada Allah, namanya jinnya jin syaitan. Tapi kalau syaitan nempel kepada manusia yang tidak taat kepada Allah, namanya manusia syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya turun ayat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Orang-orang yang suka mengganggu orang yang taat kepada Allah, manusia siapapun orangnya, kalau mengganggu orang yang taat kepada Allah, namanya manusia syaitan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke materi. Orang yang tercela yang pertama, orang yang banyak bohong. Bohong ini kalau kita tanya, bapak-bapak kalau ditanya punya anak yang bohong senang nggak? Pak, senang nggak punya anak bohong? Yang jawab remeng-remeng nih. Bapak-bapak kalau ditanya, kalau punya anak yang nggak jujur atau bohong senang nggak? Nggak senang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Manusia ciptaannya begitu banyak, tapi kenapa yang diangkat nabi, rasul, wali sedikit ketimbang yang enggak diangkat nabi, rasul, wali? Karena Allah tahu mana yang jujur, mana yang bohong. Makanya dipanggil oleh Allah orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takut, muttaqin, takut kepada Allah. Tadi siang bolong, yang sholat duhur, sholat asar mungkin karena panas wudu, masukkan air ke dalam mulut, kanan enggak tahu, kiri enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ukuran rasa takutnya. Walaupun dia haus, kalau dia takut kepada Allah, enggak berani masukkan air ke dalam mulutnya, masuk ke dalam tenggorokan, karena itu membatalkan puasa. Misalnya bapak-bapak ada yang masuk warteg, mohon maaf sebut nama nih, masuk ke warung, kemudian makan di dalamnya, setelah itu kering lagi mulutnya, pulang ke rumah nanya ke istrinya, "Ma, sore ini kita buka puasa apa?" Padahal tadi sudah satu piring. Enggak tahu istrinya, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, istrinya di rumah masak kolak, masak apapun dicicipin, habis 3 sendok masuk ke dalam, bahkan habis 1 mangkok dicicipin. Saking banyaknya nyicipin, itu bukan nyicipin, namanya makan. Akhirnya setelah itu pulang ke rumah, ayahnya nanya, "Hari ini buka apa? Buka puasa apa?" "Kolak dong, masakan mama, enak ini." Jadi suami nggak tahu juga, ternyata istrinya sudah habis 1 mangkok, yang suami juga 1 piring. Ternyata sama-sama nggak puasa, tapi sama-sama nanya berbuka apa hari ini. Itu enggak tahu, suami enggak tahu, istri enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Mana yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak, Allah yang menilai. Pada akhir nanti, di akhir tahun, mohon maaf, di akhir bulan ini nanti, setelah digembleng 1 bulan oleh Allah, mana yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihasilkan menjadi pribadi yang muttaqin, yang takut kepada Allah, akan dihasilkan nanti. Di antaranya semakin jujur, semakin lembut hatinya, semakin pandai sayang kepada istri dan anak-anaknya karena puasanya benar-benar
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu dia orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai kita. Biarkan orang menilai apa kepada kita. Kita dinilai jelek oleh mereka misalnya, maka kita dapat transferan pahala dari dia. Pahala dia buat kita, dosa kita buat dia. Itu namanya pahala gratis. Jadi kita bersama-sama berusaha untuk tidak marah ketika kita diomongin oleh orang lain, digibah di luar sana, padahal kita tidak melakukan apa yang ia tuduhkan. Gibah, ngomongin orang apa adanya, fitnah, ngomongin orang bukan yang sebenarnya. Biarkan Allah yang maha tahu apa yang kita lakukan tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rapi dalam catatan malaikat raqib dan atidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih berpuasa di bulan Ramadan ini supaya menjadi pribadi yang muttaqin, level ketiga muslim, mukmin dan muttaqin, supaya kita selamat masuk surga tanpa mampir ke neraka. Maka yang paling hebat label ketiga ini, muttaqin, dijamin masuk surga dengan aman dan selamat. Maka dari itu ini kesempatan buat kita. Dulu Ramadan yang lalu saya lihat masih ada, sekarang sudah enggak ada. Di antaranya almarhum Bapak Suwito, dulunya ada, sekarang sudah tidak ada. Mudah-mudahan di alam barzahnya senang gembira menikmati apa ibadah yang selama ini dilakukan di sini, sehingga transfer pahalanya dapat terus ke sana. Amin ya rabbal alamin. Giliran kita pun akan ke sana. Waktu kapan harinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan solat yang enggak khusyuk? Solat kita belum khusyuk, dari takbir sampai salam belum khusyuk. Maka kalau kita ngandalin solat kita, masuk surganya agak angel. Terus apa dong harus diandalin? Andalkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangat luas, rahmat kasih sayangnya Allah sangat luas. Rahmat termasuk Ustaz Rahmat. Ini Ramadan ini enggak ada. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menikmati hasil ibadahnya ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita bersama-sama mempersiapkan, karena ada kisah nyata, ada dua orang, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Yang syahid mati lebih dulu, masuk barzah lebih dulu, kemudian yang enggak syahid mati belakangan. Ternyata setelah dihisab suatu hari nanti, ternyata banyakan yang mati belakangan. Kenapa? Yang belakangan ini rajin sholat 5 waktunya berjamaah. Ternyata setelah dikalkulasi, banyakan yang mati belakangan karena umurnya lebih panjang, kemudian amal baiknya juga panjang. Itu nanti diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Qobliyah Isya ambil, ba'diyah Isya ambil, sunnah-sunnah. Mentang-mentang sholat tarawih, ba'diyah Isyanya enggak diambil. Itu lebih hebat ba'diyah Isya ketimbang sholat tarawihnya. Jangan kita entengkan itu. Entang-entang kan sudah sholat tarawih itu banyak-banyakan ba'diyahnya pahalanya kalau mau dihitung, karena ba'diyah digandengkan dengan sholat wajib. Kembali ke materi, ciri-ciri orang yang tercela: banyak bohong. Gara-gara bohong, perawi hadis jadi dhaif. Gara-gara perawinya ada yang bohong. Bukan konten hadisnya yang dhaif, tetapi perawi atau bahasa sekarang wartawannya yang bohong. Bukan isi beritanya, tapi wartawannya bohong, sehingga enggak dipercaya hadisnya menjadi dhaif. Maka bohong ini sangat-sangat tercela, karena Allah sebagai Tuhan enggak pernah bohong. Oleh karena itu saya pribadi dan kita semua yang hadir belajar untuk jujur supaya menjadi orang yang terpuji.
bukan yang tercela. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tercela adalah kasratul aimanil fajirah. Dia banyak bersumpah, sering bersumpah, tapi sumpahnya bohong, bawa nama Allah demi keuntungan atau menyelamatkan dirinya dari hukuman. Misalnya dia berani bersumpah wallahi tallahi billahi, membawa nama Allah demi untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ciri-ciri orang yang bohong, dia enggak diminta untuk bersumpah tapi dia bersumpah. Itu ciri-ciri orang bohong. Kalau orang jujur mah enggak usah disumpah, orang percaya. Enggak usah diminta sumpah, orang akan percaya karena dia jujur. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang tercela adalah kasratul hawaiji ilan nas. Dia banyak keinginan, banyak kebutuhan atau banyak butuh kepada orang lain. Walaupun sama teman-temannya sendiri dia bilang traktir dong sehari, 2 hari, traktir dong 3 hari, traktir dong, traktir mulu. Lama-lama ditraktor, minta ditraktir terus. Sementara dia enggak mau mentraktir orang. Itu namanya bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Sangat butuh kepada orang lain. Bahasanya halus, tolong dong ambilin. Itu lagi, tolong dong ambilin. 3 kali tolong dong ambilin. Itu namanya 3 kali kasratul hawaij. Kasrah itu 3 ke atas, udah banyak butuh kepada orang lain. Maka ini ciri-ciri orang yang tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar, atau sejak bulan ini, bulan yang mulai ini, kita tidak termasuk 3 ciri-ciri orang yang tercela. Supaya tidak lupa, supaya ada oleh-olehnya. Kesimpulan malam ini, ciri-ciri orang yang tercela ada 3. Yang pertama, banyak bohong. Yang nomor 2, sering atau banyak bersumpah palsu atau bersumpah bohong. Dan yang ketiga, banyak butuh kepada orang lain. Ingat, apa yang kita lakukan ditulis, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal baik ataupun amal buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebentar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Kita berdoa, mumpung doa kita mustajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il ratfil hayat wa ba'dal mawat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lijaddayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kakek dan nenek kami, ya Allah. Istri dan anak-anak kami, ya Allah. Suami-suami kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mungkin menutupin dosa kami di hadapan-Mu, ya Allah, karena Engkau maha teliti, ya Allah, maha tahu, ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ya Allah, panjangkan umur mereka dalam taat kepadamu, ya Allah. Sehatkan zahir dan batinnya, ya Allah. Bahagiakan hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka ridho kepada kami, ya Allah.
Allah. Jadikan surga tempat tinggalnya ya Allah. Kelak ketika ajal kami sampai, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Kelak di akhirat ya Allah, mohon jangan dilarang perjumpaan kami dengan-Mu, memandang wajah indah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah, dekat dengan-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Kelak ketika ajal kami sampai ya Allah, mudahkan lisan dan hati kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hanya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya selaku penyampai dan kita semua yang hadir, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpuji, bukan orang-orang yang tercela. Tercela di hadapan siapa? Tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai Nabi utusan tidak pernah bohong. Maka dari itu kita bersama-sama berjuang untuk menjadi orang yang tidak bohong, dengan kata lain jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.